Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Sinta dengan nomor NPM 19520013 akan menyelesaikan soal tentang satuan pengukuran. Jadi dari segi besar judul tersebut yang saya ketahui dari satuan pengukuran terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama satuan pengukuran waktu, yang kedua satuan pengukuran luas, yang ketiga satuan pengukuran berat, yang keempat satuan pengukuran volume, dan yang kelima satuan debit. Saya mempunyai 5 contoh soal dari masing-masing subjudul. Yang pertama, satuan pengukuran waktu dengan contoh soal tentukan selisih umur Bu Wulan dan Bu Nia jika umur Bu Wulan 3 windu 7 tahun dan umur Bu Nia 2 windu 5 tahun, berapakah selisih umur mereka? Nah, jadi kita akan menyelesaikan soal pertama. Pertama-tama kita ubah satuan windu ke satuan tahun agar kita mengetahui 3 windu itu berapa tahun dengan catatan 1 windu 8 tahun. Tahap awal, tentukan umur bulan terlebih dahulu dengan cara 3 kita turunkan dan dikali 8 tahun yang merupakan hasil dari 1 windu 8 tahun. Dan ditambah 7 dari soal tersebut. Dikalikan 3 kali 8 hasilnya 24 dan ditambah 7 dari soal di atas. Jadi di sini kita mendapatkan hasil dari umur bulan yaitu 31 tahun. Tahap selanjutnya kita tentukan umur Bu Nia dengan cara 2 kita turunkan dan dikali 8 tahun yang merupakan hasil dari 1 windu dalam bentuk tahun. Dan ditambah 5 dari soal tersebut. Kita kalikan 2 kali 8 sama dengan 16 dan ditambah 5 dari soal di atas. Jadi di sini kita mendapatkan hasil dari umur Bu Nia yaitu 21 tahun. Tahap terakhir yaitu menentukan selisih dengan cara mengurangkan umur Bu Wulan dan Bu Nia. 31 dikurang 21 sama dengan 10 tahun. Jadi di sini kita mendapatkan hasil akhir dari selisih umur Bu Wulan dan Bu Nia yaitu 10 tahun. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal kedua tentang pengukuran luas. Ada sebuah persegi dengan panjang setiap sisinya 4000 cm. Soalnya, tentukan luas dalam bentuk meter persegi. Jadi cara penyelesaiannya yaitu ubahlah cm ke meter. Jadi kita melihat dari tangga satuan panjang, jika naik 1 dibagi 10 dan jika turun 1 dikali 10. Apabila naik atau turun lebih dari 1 tangga, maka kita tinggal menambahkan jumlah nolnya. Sedangkan dari soal kita diharuskan mengubah cm ke meter yang berarti naik 2 tangga yaitu dengan cara dibagi 100. Jadi di sini kita menggunakan cara yang lebih sederhana dengan membuang 0 dari masing-masing angka tersebut dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, hitunglah luas dari hasil sisi persegi yang telah diubah dalam bentuk meter. Ini adalah rumus dari luas persegi. Substitusikan angka ke dalam rumus, yaitu sisi kali sisi sama dengan 40 kali 40, hasilnya yaitu 1600 meter persegi. Selanjutnya soal ketiga tentang pengukuran berat dengan contoh soal, ibu membeli tepung 5 kg, beras 0,2 kintal dan gula merah 10 pon. Tentukan berat belanjaan ibu dalam bentuk ons. Penyelesaiannya yaitu ubahlah semua satuan bilangan ke dalam bentuk ons. Yang pertama, ubahlah 5 kg menjadi ons dengan cara mengalikannya dengan 10. Dari mana kita mendapatkan 10?
Jadi kita bisa melihat ke beberapa ketentuan satuan berat, yaitu 1 kg sama dengan 10 ons. Maka jika 5 kg dikalikan 10 sama dengan 50 ons. Yang kedua, kita ubah 0,2 kintal dalam bentuk kilogram terlebih dahulu dengan cara mengalikannya dengan 100 yang didapat dari 1 kintal sama dengan 100 kg. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengubah 10 pon dalam bentuk ons dengan catatan 1 pon sama dengan 5 ons. Jadi 10 pon dikali 5 sama dengan 50 ons. Karena ini masih dalam bentuk satuan kilogram, maka kita ubah lagi ke dalam bentuk ons dengan hasil 20 kali 10 sama dengan 200 ons. Jika yang ditanyakan seluruh berat belanjaan ibu, maka kita jumlahkan semua hasil dari bilangan yang diubah satuannya dalam bentuk ons, yaitu 50 ditambah 200 ditambah 50 sama dengan 300 ons. Selanjutnya soal keempat yaitu tentang satuan pengukuran volume. Dengan contoh soal, ayah membeli bensin sebanyak 3 liter dan minyak tanah sebanyak 4000 ml. Tentukan banyaknya bensin dan minyak tanah dalam bentuk desimeter kubik. Cara penyelesaiannya yaitu dengan mengubah 3 liter dan 4000 ml ke dalam desimeter kubik dengan catatan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter dan 1 cm kubik sama dengan 1 ml. Jadi 3 liter sama dengan 3 desimeter kubik. Lalu 4000 ml sama dengan 4000 cm kubik. Karena bilangan ini masih dalam bentuk cm kubik, maka kita ubah kembali ke dalam desimeter kubik dengan cara melihat tangga satuan panjang dalam bentuk kubik. Dari soal tersebut, cm kubik ke desimeter kubik maka naik 1 tangga, yaitu dibagi dengan 1000. Jadi hasil dari 4000 bagi 1000 sama dengan 4 desimeter kubik. Karena yang ditanyakan jumlah keseluruhan, maka kita tambahkan 3 desimeter kubik ditambah 4 desimeter kubik sama dengan 7 desimeter kubik. Jadi substitusikan ke dalam rumus, yaitu 4.800 meter kubik sama dengan 4.800.000 desimeter kubik dibagi 2 jam dikali 60. Karena volume masih dalam bentuk desimeter kubik dan dari soal harus diubah menjadi liter, maka kita ubah terlebih dahulu dengan mengikuti ketentuan 1 desimeter sama dengan 1 liter, yaitu sama dengan 4.800 desimeter kubik sama dengan 4.800.000 liter dibagi 120 menit. Agar kita mengetahui berapa liter air yang dihasilkan oleh keran dalam per menitnya, berarti 4.800.000 liter dibagi 120 menit sama dengan 40.000 liter per menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.